Pada akhirnya semuanya sudah saya jelaskan, mulai dari karakter batangnya, karakter daunnya, karakter akarnya, kemudian media tanamnya sesuai dengan lokasi saudara-saudara. Dan perlu diperhatikan bahwa lokasinya tidak sama ya, ada yang mudah kering, ada yang tidak. Nah, ini yang perlu diantisipasi untuk pemberian airnya, air biasa pada saat hari-harinya. Kemudian situasi banjir juga sudah kita berikan, mengatasi air berlimpah. Kemudian juga lahan di gunung jangan dibabat, di tegalan kalau punya juga jangan dibabati, biarkan apa adanya. Kemudian cara menanamnya juga sudah semuanya komplit ya, sampai terakhir cara penggunaan pupuk dengan benar sudah kita berikan penjadwalannya, bisa ditulis untuk diprogramkan, diterapkan. Kalau tidak ditulis, tidak diprogram, waktunya nanti lupa, berantakan hasilnya. Selamat jumpa kembali dengan saya Catur Yudi Arianto, berbagi pengalaman tentang penanaman cabai sampai dengan masa panen yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, dan berharap doa-doa kita semuanya yang sudah tersampaikan pada Tuhan akan segera terkabulkan, dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik ke masa depan. Juga pada saat penanaman cabai ini yang sedang kita upayakan akan membuahkan hasil yang maksimal dan menjadi kebanggaan berikutnya, kebahagiaan berikutnya, karena keberhasilan yang terus bertambah dan bertambah. Amin. Perbandingan pupuk seperti kemarin yang saya bilang ya, satu gayung itu sekitar 900 mili atau hampir 1 liter. Itu kalau untuk pupuk yang berupa butiran pasir itu 1 sendok teh, terus dimasukkan ke air dalam 1 gayung, diaduk 15 menit, bisa dimanfaatkan. Itu perbandingan terbawah. Saudara-saudara bisa memanfaatkan jika itu lebih dari 100 batang, itu akan bermanfaat berapa. Terus sampai 1000 batang berarti harus menambah sekian liter, sekian takaran tertentu, sesuai dengan contoh yang paling dasar. Kemudian juga saya ingatkan, kemarin yang pakai pupuk cair itu 1 sendok makan, maksimal 3 sendok makan dalam 1 liter. Nah, itu diaduk kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, takaran yang pertama kali untuk diterapkan pada cabai itu adalah 4 sendok ya, 4 sendok di 10 hari pertama. 4 sendok di 10 hari pertama, kemudian diistirahatkan 1 minggu, ditambah lagi menjadi 5 sendok tiap hari 10 hari, kemudian diistirahatkan. Dan maksimalnya kalau sudah mencapai 10 sendok itu berhenti, karena itu di masa usia pohonnya sudah mapan, dalam arti berhenti, tidak ditambah sampai 11, tidak boleh, tetap 10 10 10, dan fasenya juga seminggu diistirahatkan, seminggu sampai 10 hari. Mohon maaf, saudara juga bisa memperhitungkan dengan situasinya. Kalau 10, bagaimana tanahnya, masih basah atau enggak dan sebagainya, karena di luarnya tetap disiram ya. Pupuk tersendiri disiram di tengah untuk pupuk, kemudian di samping-sampingnya disiram dengan air. Nah, air minimal di awal itu 1 liter ya, 1 gayung ya, sesuai dengan video sebelumnya, minimal 1 liter. Kemudian bertambah karena situasi masing-masing. Pada saat musim panas ada tanah yang cepat sekali kering karena terjadi bongkahan di bawah karena cuaca sangat panas, itu bisa ditambahkan. Dan ingat, menyiramnya juga sore hari menjelang matahari redup, tidak boleh pagi hari. Semuanya nyiramnya sore hari, karena kalau pagi hari keserap dengan bertambahnya cahaya matahari panas, itu akan menyakitkan bagi pupuk, sangat tidak baik, dan jadinya keriting. Kalau nyiram pagi jadinya keriting gitu ya, cabenya ya, daunnya tidak bagus, pertumbuhannya tidak bagus, sekalipun itu pakai pupuk yang paling bagus. Dan perlindungannya di tanah terbuka sudah kita berikan, bisa pakai paranet. Kalau yang sederhana tidak punya
paranet tidak mampu beli paranet, cari pohon pisang. Pohon pisang dibuka satu persatu, kemudian dipotong jadi dua, ditekuk. Nah itu bisa melindungi bibit ya, ditekuk. Jadi itu bisa melindungi bibit. Masih ada cara. Jadi dengan pohon pisang, kenapa dengan pohon pisang? Karena di situ mengandung cairan yang akhirnya matahari bisa tertahan oleh tubuh seratnya dengan cairan yang ada di pohon pisang itu sendiri. Nah itu cara sederhana, solusi sederhana dan sangat memungkinkan untuk kita cari pohon pisang untuk menutupi bibit cabai yang masih masa pertumbuhan di awal ya. Pakai itu pada saat musim panas. Kalau musim hujan ada paranet, bisa juga kalau hujan lebat saudara menyiapkan dengan pohon pisang itu untuk menutupi supaya dia pertumbuhannya tidak terganggu di pucuk-pucuknya yang baru tumbuh. Berikutnya kita akan masuk fase yang terakhir. Setelah semua dijelaskan detailing 15 mungkin video, itu sampai 16 video, semuanya saudara bisa pilih kesulitan mana di daerah saudara masing-masing, karena sudah kita jelaskan sedetail-detailnya, kecuali nanti ada masukan, ada pertanyaan di daerah-daerah berbeda. Kita akan berikan solusinya. Jika itu ada pertanyaan, silahkan masuk di komen. Kita buka tiap hari ya, saya buka tiap hari untuk melihat adakah komen yang masuk. Kita akan berikan jawaban untuk semua orang secara video jika tidak ada permintaan. Japri, kita akan berikan video cara mengatasinya supaya semuanya bisa menjalankan. Di tanah model suhu dingin pun, bersalju pun, kita tetap bisa mengupayakan untuk tanam cabai. Jadi Tuhan memberikan kesempatan dengan berbagai kemampuan di pemikiran kita, menyebabkan kita mampu mengatasi situasi yang terjadi. Yang terakhir saudara-saudara, seperti kemarin sempat saya singgung bahwa pohon itu tidak boleh bergoyang hebat, kemudian daun tidak boleh dipetik tapi dipotong. Nah pada saat masa panen demikian adanya saudara. Pada saat masa panen seperti saya bilang kemarin, begitu sudah merah, banyak yang merah, daun tuanya dikurangi. Jadi kalau pertama kelihatan kuning ya, sudah tua gitu, kelihatan kuning, putih-putih ke kuning tua, itu biarkan dulu sampai ada yang merah. Begitu di satu pohon sudah ada yang merah, daun tuanya dikurangi supaya pembuahan cepat tua dan bagus ya. Dialirkan ke pembuahan, akhirnya daun-daunnya yang tua dikurangi semuanya. Semua pohon dikurangi dengan digunting, tidak boleh dipatahkan pohonnya, tidak boleh dipegang. Termasuk pada saat saudara panen yang terbaik adalah bukan panen raya seperti yang kebanyakan dilakukan selama ini bertahun-tahun, itu panen raya. Sistem yang terbaik adalah hanya panen cabai merahnya saja. Jadi cabai merahnya semuanya dipanen, dipotong dengan gunting, tidak boleh pakai tangan, tidak boleh dipegang sedikit pun pohonnya, biar bergoyang alami supaya tidak mengganggu pertumbuhan batang baru yang akan tumbuh, ditambah lagi dengan pertumbuhan bunga baru yang akan tumbuh. Karena batang daripada cabai ini ada serat-serat lembut yang sudah siap di sana muncul sebagai batang dan muncul sebagai buah. Kalau saudara pegang kemudian memetik lomboknya, itu nggak terasa megangnya kuat, seratnya mati. Itulah akibat dari daun keriting, kemudian juga buahnya keriting. Karena apa? Pembuahan tidak sempurna dan daunnya tidak sempurna karena sudah kepegang pada saat panen, main bubut-bubut aja seperti itu, main cabut-cabut aja seperti itu. Jadi di teknik berbagi pengalaman ini sudah saya lakukan. Saudara-saudara kalau pengen berbuah lagi dengan sempurna, cabenya, pohonnya tidak terganggu dan hidup sempurna, saudara pakai gunting. Jadi ada energi menggunting, ada energi untuk ngambil buahnya. Jangan sampai bergoyang hebat pohonnya. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah kita lakukan. Sekali tanam itu akan tumbuh sempurna terus sampai kemungkinan besar 3 tahun baru mati. Mengingat tanah dan kandungan yang tersimpan di bawah pupuknya mungkin kurang sempurna, akhirnya mati. Dan juga karena cuaca, bisa juga karena alam, mungkin gempa, terjadi pergeseran tanah, akhirnya terjadi rongga di bawah, akhirnya mati seperti itu. Nah ini sudah kita antisipasi, semuanya sudah kita sampaikan. Sekali lagi saudara-saudara,
jangan pernah memotong jangan pernah panen raya. Jadi panennya hanya panen merah saja. Ambil merah, potong dengan gunting, tetap ada gagang cabenya, jadi mepet di batang pokoknya, digunting, jadi tetap panen seperti biasa, tapi pakai gunting, tidak pakai tangan. Langsung semuanya yang merah dihabiskan, dan saudara jual. Langsung itu akan mendapatkan uang. 3-4 hari berikutnya sudah ada yang merah, bahkan sampai seminggu hampir merata. Di balik itu pemupukan masih jalan, dan saudara boleh panen lagi, dapat uang lagi. Nunggu seminggu lagi, merah lagi. Dan pada saat saudara memotong itu, pada saat panen kedua dan ketiga, itu sudah ada bunga dan ada buah yang siap tua. Disitulah dikatakan sebagai tanam sekali panen berulang kali, karena segala macam teknik dilakukan dengan benar. Jadi saudara-saudara jangan sekali-kali memetik, harus dipotong pakai gunting. Gunting yang lancip panjang, banyak di pasaran, saudara bisa beli di sana. Nah itu dipotong, jadi ambil yang merahnya saja, ambil yang merahnya jual. Kita 4 hari lagi sudah dapat uang lagi karena ada yang merah lagi. Jual yang merah sepenuhnya, bukan kuning celeret merah celeret kuning. Jangan, yang merah semuanya. Terus berikutnya panen lagi 4 hari berikutnya. Itu sudah ada bunga, sudah ada buah baru. Disinilah akan terus bergulir, buah itu merah, terus ada yang hijau, merah lagi jual, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah lagi. Seperti itu. Ini rahasia daripada seluruh proses awal pengenalan karakter cabenya sampai dengan masa panen. Makanya kalau saudara mengikuti segala yang sudah kita berikan ini, penjadwalan, pupuknya, takarannya, kemudian jenis pupuk yang dipakai pada masa pertumbuhan dan masa akan panen, misalkan saudara pakai pupuk untuk pembuahan cepat, misalkan hanya berlaku 3 bulan, itu kalau saudara terapkan ini hasilnya. Jadi dipanen pertama kali dan seterusnya hanya yang merah dulu, dipotong merah. Terus dapat uang, potong lagi merah, dapat uang, harga masih tinggi. Harga turun pun kalau kita jual, kita tetap mendapatkan uang. Karena apa? Kalau kita tanamnya di atas 500 batang itu luar biasa. Misalnya 10 batang itu kalau pertumbuhannya sempurna, itu setengah kilo. Itu 10 batang, pembuahan sempurna paling minimal itu setengah kilo. Bayangkan kalau merahnya harga 20.000. Dan itu setengah kilo, sudah berapa? Apalagi kita punya sampai di atas 500 batang, itu luar biasa. Ini pembelajaran yang terakhir, saudara-saudara ingat betul, dipotong tidak dipetik ya, dipotong. Dipotong dan saudara akan panen bergulir. Hari ini kita dapat merah, besok jual lagi merah, dan akhirnya saudara akan merasakan kelebihannya, keuntungannya menjual merah saja. Yang hijau jangan, karena dia akan siap merah. Kenapa harus dipotong yang hijau? Kalau kita bisa nunggu sekian hari pasti merah. Dan itu lebih, harganya lebih, pasti menghasilkan. Demikian saudara-saudara berbagi pengalaman. Dan yang terakhir saudara ingat, panennya kalau saudara tanam juga sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita berikan, dengan 25 batang dulu, kemudian 50 batang dulu, atau 100 batang dulu karena lahannya luas, dan sebagainya dan sebagainya. Dan cara panen yang tepat dengan cara menggunting, dan hanya yang merah yang dipanen, saudara akan merasakan perbedaannya. Terima kasih saudara-saudara. Video akan berlanjut, jika ada pertanyaan dan perhatian, tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas semuanya. Dan jangan lupa juga bantu share, juga like. Saudara-saudara kalau punya komen tertentu silahkan masukkan. Dan yang paling penting adalah subscribe, itu untuk mendukung keberhasilan dari semuanya. Terima kasih, saya mendoakan semuanya akan menjadi sukses sebagai petani cabai. Dan ini yang terbaru, cara yang terbaru saudara terapkan, saudara akan menemukan perbedaan yang luar biasa, saudara akan merasakan satu hal yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, dan hasil yang luar biasa. Amin. Selamat jumpa di video-video selanjutnya, dan di channel-channel saya yang ada di YouTube. Saudara boleh lihat di sana ada banyak video saya, bantu like, share, komen juga. Dan yang pasti subscribe, yang belum subscribe, sekali lagi terima kasih. Gusti memberkahi. Amin.